We did it. Let's get out of here, man. No fear. And let's do what we do. You see that? You see that? Film One Battle After Another merupakan karya ambisius dari sutradara Paul Thomas Anderson yang menggabungkan satir politik, drama keluarga, dan thriller aksi dalam satu narasi panjang yang kompleks. Cerita film ini terinspirasi dari novel Vinland karya Thomas Pynchon, namun diadaptasi dengan latar sosial politik yang lebih kontemporer. Dengan durasi lebih dari 2,5 jam, film ini menyajikan kisah tentang masa lalu revolusioner yang terus menghantui generasi berikutnya. Narasi bergerak antara ingatan, pelarian, dan konfrontasi yang memperlihatkan bagaimana sejarah pribadi dapat berubah menjadi konflik politik yang lebih luas. Di balik lapisan humor gelap dan aksi yang intens, film ini sebenarnya adalah kisah tentang keluarga, identitas, dan konsekuensi dari perjuangan ideologis. Pertama, kisah dimulai dari kelompok revolusioner yang terpecah. Fakta menarik pertama dari film ini adalah keberadaan kelompok revolusioner bernama French 75 yang menjadi fondasi konflik cerita. Kelompok ini digambarkan sebagai komunitas aktivis radikal yang pada masa lalu melakukan berbagai aksi perlawanan terhadap sistem politik. Anggota-anggota kelompok ini hidup dalam solidaritas ideologis yang kuat. Namun perpecahan terjadi ketika salah satu tokoh penting mereka tertangkap oleh aparat negara. Penangkapan itu menimbulkan paranoia dan ketakutan di antara para anggota. Mereka mulai menyadari bahwa idealisme revolusi membawa resiko yang sangat nyata. Banyak anggota kelompok akhirnya memutuskan untuk hidup dalam persembunyian. Keputusan ini memecah jaringan yang sebelumnya begitu solid. Tokoh Bob Ferguson, yang dulu dikenal sebagai aktivis militan, juga memilih menghilang. Ia mencoba meninggalkan masa lalunya demi kehidupan baru. Namun bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Struktur cerita film ini menunjukkan bagaimana keputusan politik di masa lalu menciptakan efek domino yang berlangsung selama puluhan tahun. Dengan demikian, kelompok French 75 menjadi simbol dari idealisme generasi lama yang mulai runtuh. Narasi awal ini memberikan konteks ideologis bagi konflik yang berkembang dalam cerita. Penonton sejak awal memahami bahwa perang ideologis masih terus berlangsung dalam bentuk yang berbeda. Kedua, identitas baru Bob Ferguson sebagai bentuk pelarian. Fakta kedua yang menarik adalah transformasi identitas tokoh utama Bob Ferguson. Bob sebelumnya merupakan seorang revolusioner radikal yang hidup dalam konflik konstan dengan aparat negara. Setelah kelompoknya dihancurkan, ia memutuskan untuk membangun identitas baru. Ia hidup dengan nama baru dan mencoba menjalani kehidupan yang lebih tenang. Kehidupan barunya tampak sederhana dan jauh dari dunia politik. Ia tinggal di tempat terpencil bersama putrinya Willa. Namun identitas baru itu sebenarnya hanyalah lapisan tipis di atas trauma masa lalu. Bob masih membawa rasa bersalah terhadap apa yang terjadi pada kelompoknya. Ia juga hidup dalam paranoia yang terus menghantui pikirannya. Banyak adegan film menunjukkan bagaimana Bob selalu merasa diawasi. Ketakutan itu mencerminkan dampak psikologis dari kehidupan revolusioner. Transformasi identitas ini juga memperlihatkan tema tentang pelarian dari sejarah pribadi. Film menunjukkan bahwa mengganti nama tidak berarti menghapus masa lalu. Masa lalu selalu menemukan cara untuk kembali. Konflik cerita akhirnya memaksa Bob menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Transformasi identitas ini menjadi titik awal perjalanan dramatis karakter utama. Ketiga, hubungan ayah dan anak sebagai inti emosional cerita. Fakta ketiga adalah bahwa hubungan antara Bob dan Willa Ferguson menjadi inti emosional film ini. Willa tumbuh tanpa mengetahui sepenuhnya sejarah ayahnya. Ia melihat Bob hanya sebagai seorang ayah yang protektif dan penuh rahasia. Namun seiring waktu, ia mulai menyadari bahwa kehidupan mereka tidak normal. Willa sering melihat ayahnya bersikap paranoid dan curiga terhadap orang lain. Ia juga menyadari bahwa mereka selalu berpindah tempat. Hubungan mereka dipenuhi oleh kasih sayang sekaligus tegangan. Bob ingin melindungi Willa dari dunia yang berbahaya. Tetapi dengan menyembunyikan masa lalu, ia justru menciptakan jarak emosional.
Film ini menggambarkan dinamika hubungan ayah dan anak dengan sangat kompleks. Ada adegan-adegan yang menunjukkan kedekatan mereka. Namun ada pula momen ketika Willa merasa dibohongi oleh ayahnya. Konflik ini mencerminkan tema generasi yang mewarisi trauma politik dari orang tua mereka. Willa akhirnya harus memahami bahwa masa lalu ayahnya juga membentuk masa depannya. Relasi mereka menjadi jantung emosional yang membuat cerita terasa manusiawi. Di tengah konflik politik dan aksi kekerasan, hubungan keluarga menjadi pusat makna cerita. Keempat, antagonis Kolonel Lockjaw dan ideologi kekuasaan. Fakta keempat adalah keberadaan antagonis utama, Kolonel Stephen J. Lockjaw. Ia merupakan seorang perwira militer yang obsesif terhadap penghancuran kelompok revolusioner lama. Lockjaw digambarkan sebagai sosok yang dingin, manipulatif, dan penuh ambisi. Ia tidak hanya mengejar Bob karena alasan hukum. Motivasi Lockjaw juga berkaitan dengan ambisi politik dan ideologis. Ia berusaha membuktikan loyalitasnya kepada kelompok elit supremasi yang ingin ia masuki. Dalam konteks ini, perbuatan terhadap Willa menjadi sangat personal. Lockjaw bahkan memiliki kemungkinan hubungan biologis dengan Willa. Fakta ini menambah lapisan konflik yang lebih gelap dalam cerita. Lockjaw tidak hanya mewakili kekuasaan negara, ia juga mewakili bentuk ekstrim dari nasionalisme dan supremasi ideologis. Film menggunakan karakter ini sebagai simbol dari kekuatan represif yang selalu muncul dalam sejarah politik. Kejar-kejaran antara Lockjaw dan keluarga Ferguson menjadi inti konflik thriller film ini. Antagonis ini tidak digambarkan sebagai penjahat sederhana. Ia adalah representasi dari sistem kekuasaan yang kompleks. Dengan karakter ini, film mengangkat kritik terhadap ideologi ekstrim yang bersembunyi di balik institusi negara. See that? You see that? Kelima, kemunculan Sensei Sergio sebagai sekutu lama. Fakta kelima yang menarik adalah kembalinya tokoh Sensei Sergio, mantan anggota kelompok revolusioner. Setelah bertahun-tahun bersembunyi, Sergio hidup sebagai instruktur karate yang tampak biasa. Identitas barunya membuatnya terlihat jauh dari dunia politik. Namun sebenarnya, ia masih memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai pejuang lama. Ketika Bob kembali membutuhkan bantuan, Sergio tidak ragu untuk terlibat. Pertemuan kembali mereka dipenuhi nostalgia dan kesedihan. Mereka menyadari bahwa waktu telah mengubah banyak hal. Sergio menjadi simbol dari persahabatan yang bertahan melewati trauma sejarah. Ia juga menjadi pengingat bahwa perjuangan masa lalu belum benar-benar selesai. Bersama Sergio, Bob mulai membangun jaringan sekutu lama. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang datang. Sergio berperan sebagai mentor sekaligus partner strategis. Keberadaannya memberikan dimensi solidaritas dalam cerita. Film menunjukkan bahwa revolusi mungkin gagal, tetapi persahabatan tetap bertahan. Dengan karakter ini, narasi film memperluas perspektif tentang bagaimana para aktivis lama beradaptasi dengan dunia baru. Okay, we did it. I'm here. Not for you. Keenam, struktur cerita yang melompat selama 16 tahun. Fakta keenam adalah struktur cerita film yang membentang selama 16 tahun. Narasi dimulai dari masa ketika kelompok French 75 masih aktif. Kemudian cerita melompat ke masa ketika para anggota telah tersebar dan hidup dalam identitas baru. Lompatan waktu ini memberi perspektif tentang konsekuensi jangka panjang dari revolusi. Penonton dapat melihat bagaimana karakter berubah seiring waktu. Masa muda yang penuh idealisme berubah menjadi kehidupan yang dipenuhi trauma. Bob yang dulu penuh semangat kini menjadi sosok yang lelah dan paranoid. Willa mewakili generasi baru yang tidak mengalami langsung masa revolusi. Namun ia tetap harus menghadapi akibatnya. Struktur waktu ini membuat cerita terasa epik dan luas. Film menunjukkan bagaimana sejarah pribadi berkembang dalam kurun waktu yang panjang. Penonton juga melihat bagaimana konflik lama muncul kembali dalam konteks baru. Lompatan waktu ini memberi ruang bagi perkembangan karakter yang kompleks. Dengan struktur tersebut, film tidak hanya bercerita tentang satu peristiwa. Ia menggambarkan perjalanan hidup yang panjang dan penuh luka. Ketujuh, campuran genre, komedi gelap dan thriller politik. Fakta ketujuh adalah keberanian film ini menggabungkan beberapa genre sekaligus. Film ini sering digambarkan sebagai komedi gelap yang bercampur dengan thriller aksi. Humor muncul dalam situasi-situasi absurd yang dialami karakter. Dialog antar karakter sering dipenuhi ironi dan satir politik. Namun di saat yang sama, film juga menghadirkan adegan aksi yang intens. Kejar-kejaran mobil dan baku tembak menjadi bagian penting dari klimaks cerita. Perpaduan genre ini menciptakan tonalitas yang unik.
Penonton bisa tertawa sekaligus merasa tegang. Pendekatan ini merupakan ciri khas gaya penyutradaraan Paul Thomas Anderson. Ia sering menggabungkan drama karakter dengan absurditas sosial. Dalam film ini, humor tidak sekedar hiburan. Humor digunakan untuk menyoroti absurditas konflik politik. Ketika karakter berbicara tentang ideologi, seringkali dialognya terasa tragis sekaligus lucu. Perpaduan genre ini membuat film terasa segar dan tidak mudah diprediksi. Penonton dipaksa untuk menafsirkan cerita dalam berbagai lapisan makna. I suppose say anything to... Kedelapan, teknologi sinematografi VistaVision yang menghidupkan lanskap cerita. Fakta kedelapan adalah penggunaan teknologi sinematografi VistaVision. Format ini merupakan teknologi klasik yang jarang digunakan sejak era 1960-an. Dengan teknologi ini, film menghasilkan gambar yang sangat tajam dan detail. Lanskap gurun dan kota kecil terlihat sangat dramatis di layar. Visual tersebut membantu membangun atmosfer cerita. Dunia yang ditampilkan terasa luas namun sekaligus sunyi. Banyak adegan memperlihatkan karakter berada di ruang terbuka yang besar. Hal ini menekankan kesepian dan keterasingan mereka. Kamera sering mengikuti karakter dalam perjalanan panjang di jalan raya. Visual tersebut memperkuat tema pelarian dan pencarian identitas. Selain itu, teknologi ini memberi nuansa klasik pada film modern. Penonton merasakan sensasi visual yang berbeda dari film aksi biasa. Sinematografi menjadi bagian penting dari pengalaman naratif. Dengan teknik ini, konflik personal terasa lebih epik dan sinematik. Hasilnya adalah film yang secara visual sangat kuat dan atmosferik. Merry Christmas. How you doing? Kesembilan, kritik sosial tentang radikalisme dan warisan ideologi. Fakta kesembilan adalah dimensi kritik sosial yang sangat kuat dalam film ini. Cerita tidak hanya tentang konflik individu. Film juga mengeksplorasi bagaimana ideologi radikal mempengaruhi generasi berikutnya. Para karakter yang dulu berjuang melawan sistem, akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa sistem tetap bertahan. Beberapa dari mereka menyerah dan memilih kehidupan biasa. Namun sebagian lain masih percaya pada perjuangan. Film menunjukkan bahwa radikalisme dapat muncul dari berbagai sisi politik. Baik kelompok revolusioner maupun kekuatan negara sama-sama terjebak dalam siklus konflik. Dalam konteks ini, cerita menjadi refleksi tentang sejarah politik Amerika. Film menggambarkan masyarakat yang terpecah oleh ideologi ekstrim. Namun di tengah konflik itu, hubungan keluarga tetap menjadi harapan terakhir. Willa menjadi simbol generasi baru yang mencoba memahami masa lalunya. Ia tidak sepenuhnya menerima ideologi lama. Tetapi ia juga tidak ingin melupakan sejarahnya. Film menutup refleksi ini dengan pertanyaan tentang masa depan perjuangan. Apakah generasi baru akan mengulang konflik yang sama? Ataukah mereka akan menemukan jalan baru menuju keadilan? Guys? You guys cool? Love you, Bob. Love you too. Cerita film One Battle After Another dimulai dengan kehancuran kelompok revolusioner French 75 setelah salah satu anggotanya ditangkap oleh aparat. Para anggota yang tersisa dipaksa bersembunyi dan menjalani kehidupan baru dengan identitas berbeda. Bob Ferguson, mantan aktivis radikal, mencoba hidup tenang bersama putrinya Willa di tempat terpencil. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang belum selesai. 16 tahun kemudian, ancaman lama kembali muncul ketika Kolonel Stephen J. Lockjaw memulai perbuatan terhadap para mantan anggota kelompok tersebut. Lockjaw memiliki motif pribadi dan politik yang berbahaya. Ia juga memiliki hubungan misterius dengan masa lalu Willa. Ketika Willa menjadi target utama, kehidupan Bob kembali hancur. Bob dipaksa keluar dari persembunyiannya untuk melindungi putrinya. Ia kemudian mencari bantuan dari sahabat lamanya, Sensei Sergio. Bersama beberapa sekutu lama, mereka merencanakan perlawanan terakhir. Perburuan berubah menjadi perjalanan panjang yang penuh aksi dan ketegangan. Willa sendiri mulai memahami sejarah keluarganya yang selama ini disembunyikan. Konflik antara Bob dan Lockjaw akhirnya mencapai klimaks dalam rangkaian kejar-kejaran yang intens. Dalam konfrontasi tersebut, kebenaran tentang masa lalu akhirnya terungkap. Lockjaw akhirnya jatuh akibat intrik dari kelompok elit yang sebelumnya ia layani. Setelah konflik berakhir, Bob dan Willa akhirnya dapat berbicara jujur tentang masa lalu mereka. Hubungan ayah dan anak yang sempat retak mulai dipulihkan. Willa membaca surat terakhir ibunya yang memberi harapan tentang masa depan. Film berakhir dengan kesadaran bahwa perjuangan tidak pernah benar-benar selesai. Namun generasi baru,
memiliki kesempatan untuk menentukan arah perjuangan mereka sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Oakland's a 3.5-hour drive from here. I won't.